Dia mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang miris. Tidak seharusnya dia atau Puput di sini membongkar aib keluarga. Tapi jangan lupa masih ada Aisyah yang merupakan buah cinta antara Puput dan Pak Dodi, yang juga pasti akan sangat dirugikan jika perceraian ini nanti bakal terjadi. Pikir di sini ini hanyalah akan menguak fakta yang sebenarnya, dan maka saya tadi bilang bisa saja ini adalah aib yang terbuka. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kalian pernah nonton atau dengar cerita Bawang Putih Bawang Merah? Atau mungkin pernah dengar cerita Cinderella tentang anak tiri yang disiksa dan saudara tiri yang jahat? Nah, tapi mungkin minus saudara tiri yang jahat di sini. Tapi yang saya lihat, sepertinya sekarang terjadi sebuah fragmen baru dari drama kelanjutan kisah meninggalnya Vanessa Angel dan Bibi yang terjadi di tahun lalu. Dan drama babak terbaru, ini adalah Pak Dodi bersama Mayang versus Puput dan Cika. Apakah ini adalah sebuah ramalan yang terbukti tentang aib yang terbongkar? Ataukah jangan-jangan ini adalah settingan? Seperti dijanjikan oleh Pak Dodi bahwa kalau ini settingan, potong telinga dan jari saya. Tapi Kim Hao di sini mengatakan bahwa ini adalah settingan. Maka yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya apa yang sebenarnya terjadi. Di sini dikatakan bahwa Mayang saat diinterview mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Puput mengenai Pak Dodi dan perlakuan Pak Dodi terhadap Cika ini tidak sepenuhnya benar. Dan walaupun sudah dikonfirmasi oleh Uya Kuya di dalam vlognya bahwa jangan-jangan di sini terjadi karena Mayang membela Pak Dodi. Mayang memang mengiyakan dia membela ayahnya, tetapi kebenarannya memang seperti yang dikatakan oleh Mayang itu tadi. Tapi anehnya ada sebuah komentar yang tidak konsisten saat Mayang ini ditanyai tentang bagaimana kebiasaan Pak Dodi, dan saat dia mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang miris. Tidak seharusnya dia atau Puput di sini membongkar aib keluarga di depan umum. Maka kalau dia mengatakan hal itu tidak benar, terus dia bilang ini adalah aib, jadi sebenarnya benar dong atau tidak benar? Nah, ini jadi seperti sebuah drama rekayasa yang kurang latihan atau sinetron yang nggak ada rehearse atau readingnya. Mana yang benar? Dan di sini Pak Dodi katakan bahwa apa yang terjadi ini bukan settingan. Tapi ini adalah hal yang ditanyakan oleh Uya Kuya saat sebelumnya mengundang Kim Hao dan mengatakan bahwa apa yang terjadi atau perceraian ini adalah sebuah settingan belaka. Maka sebenarnya siapa yang benar di sini? Kalau saya pikir bisa jadi awalnya settingan tapi endingnya beneran. Jadi maka sebenarnya Kim Hao dan Pak Dodi ya sama-sama benernya. Tapi nggak usah kita bicarakan tentang bagaimana awalnya. Yang pasti ini menggegerkan se-Indonesia dan seakan-akan emak-emak di seantero Nusantara ini jadi memiliki satu tempat untuk melampiaskan emosinya. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Dan apapun itu, hal yang terus kemudian ini muncul malah hanya akan memperkuat fakta saat Pak Dodi di sini pilih kasih terhadap Mayang dan Cika, maka orang-orang pasti akan mempertanyakan tentang kemampuan Pak Dodi jika ternyata dia meminta hak asuh pengasuhan Galas Kaya Andriansyah. Maka saya pikir di sini ini hanyalah akan menguak fakta yang sebenarnya, dan maka saya tadi bilang bisa saja ini adalah aib yang terbuka. Kalau saya boleh katakan dari kartu ini, saya lihat bahwa eventually atau pada akhirnya Puput yang sebelum meninggalnya Vanessa Angel dan Bibi sudah sempat berpisah, ini mungkin akhirnya merasa lelah dengan semua yang terjadi. Semua somasi, persidangan,
pertikaian, dan deraan netizen yang tiada henti. Sedangkan mungkin ini adalah sesuatu yang biasa untuk Pak Dodi karena mungkin dari dulu sejak dengan Vanessa Angel, dia sudah terbiasa untuk melalui hal seperti ini. Dan juga adanya dugaan permasalahan keuangan yang membuat keharmonisan ini berkurang, tapi tentu saja ini bukan masalah utama. Tapi lebih kepada bagaimana ini semua terjadi, dan permasalahan ini seakan-akan seperti sebuah sinetron tak berseri yang tak kunjung jelas kapan akhirnya. Yang aneh di sini adalah Pak Dodi di sini menunjukkan kalau dia enggan untuk bercerai dengan Puput. Tetapi di saat bersamaan dia mengatakan dia enggan juga datang ke persidangan, dan itu semua dilakukan agar semuanya cepat selesai. Nah, selesainya ini apa? Selesai untuk akhirnya dia tidak mau menceraikan, atau selesai karena akhirnya perceraian ini tiba juga pada endingnya. Dan ini tetap masih menjadi misteri. Tentu saja ini tidak menghitung permasalahan skincare yang terjadi antara Mayang dan sebuah brand yang ada, yang beberapa orang bilang ini sepertinya adalah marketing S3 saja. Dan Mayang katakan juga bahwa sebenarnya Puput ini lebih peduli kepada Chika, yang memang anak kandungnya yang dibawa di pernikahannya. Dan tentu saja Pak Dodi lebih memperhatikan kepada Mayang. Maka sebenarnya mereka berdua ini memiliki versinya masing-masing. Tapi jangan lupa masih ada Aisyah yang merupakan buah cinta antara Puput dan Pak Dodi, yang juga pasti akan sangat dirugikan jika perceraian ini nanti bakal terjadi. Dan rasanya di sini melalui Mayang seakan-akan Pak Dodi ini dan Mayang ini sudah lelah menjadi public enemy. Semuanya seakan-akan selalu menyerang mereka. Apapun yang dikatakan selalu salah. Tapi ada, saya lihat orang-orang yang memang meminta mereka untuk tetap melakoni profesi ini dan mencari keuntungan daripadanya. Saya harap Pak Dodi dan Mayang di sini stop mendengarkan orang-orang itu tadi dan lebih fokus kepada apapun yang terjadi. Walaupun ini adalah sebuah publikasi, brand atau nama kalian akan menjadi buruk di kedepannya, dan ini pasti akan berakibat kepada hubungan sosial kepada masyarakat di sekitar kalian nanti. Maka semoga di sini segera berakhir. Kita akan tahu bahwa apakah itu settingan atau bukan. Jika hal buruk yang kita bagikan kepada masyarakat, maka akan menimbulkan reaksi dan juga pengaruh buruk yang akan ada di dalamnya. Maka yuk segera kita doakan ini semua akan berhenti. Pak Dodi, Mayang atau siapapun berhenti membuat statement di sosial media atau di media atau dimanapun, dan kasus ini bisa segera selesai dalam hitungan hari. Dan semoga nanti ramalan saya akan terbukti, Pak Dodi dan Pak Faisal berpelukan di bulan Syawal di Idul Fitri tahun 2022 nanti. Untuk kalian semua yang ingin dibacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih sudah menyaksikan konten saya, dan sampai jumpa di tayangan yang selanjutnya. Sampai jumpa.